Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 21 Mei 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai ayat 37. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Oliva PRR, dan permenungan hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam yang telah berlalu. Pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami untuk memulai dengan aktivitas kami pada seluruh hari ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi kami, agar kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami boleh mendengar dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai ayat 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia datang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka.
Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi mengisahkan atau berbicara tentang Yesus mengajar para muridnya. Hal pertama yang dikatakan Yesus kepada muridnya, bahwa bagaimana ia memberitahukan tentang penderitaannya. Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Perkataan Yesus ini mau mengatakan kepada muridnya bahwa menjadi pengikutnya kita tidak mungkin setengah-setengah, atau menjadi pengikutnya kita tidak harus menerima hal yang baik-baik saja, hal yang menyenangkan atau hal yang menggembirakan. Tetapi bagaimana kita ikut menderita, kita harus menderita, apalagi ketika kita berada di jalan yang benar. Dan ketika kita berada di jalan yang benar, maka jangan takut jika kita menderita. Ketika kita menderita karena Yesus, jangan kita mengeluh atau putus asa, tetapi kita terus berjuang dan bangkit untuk melawan penderitaan itu, apalagi kita menderita demi Yesus. Pemberitahuan Yesus yang kedua kepada para muridnya, bahwa ketika para murid di tengah jalan mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka, maka Yesus mengajar mereka dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata kepada para murid, "Siapa yang mau menjadi terbesar atau terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terkecil atau yang terakhir." Yesus membandingkan dengan sosok seorang anak kecil, dan kita semua tahu bahwa bagaimana seorang anak kecil itu keberadaannya, tingkah lakunya. Mereka adalah anak-anak yang polos, anak-anak yang tanpa celah, anak-anak yang apa adanya, yang tampil dengan diri mereka sendiri tanpa ada kepalsuan. Yesus mengajak kita, para muridnya di zaman dulu maupun kita para muridnya di zaman sekarang, bagaimana kita hendaknya tampil seperti seorang anak kecil. Tidak perlu menuntut, tidak perlu menunjukkan bahwa kita adalah yang terbesar, kita adalah yang terbaik, kita adalah yang paling tertinggi. Tetapi bagaimana kita menjadi rendah hati seperti seorang anak kecil, menjadi polos, menjadi apa adanya, menjadi orang yang jujur tanpa ada kepalsuan. Mari kita semua berusaha, berjuang untuk menjadi yang terkecil, yang menjadi yang paling rendah hati, dan tidak menyombongkan diri. Tuhan memberkati kita. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Allah Bapa memberikan kepada para gembala gerejanya sikap sadar dan lunak, penuh cinta kasih dalam memimpin umatnya. Juga mohon rahmat kesehatan dan juga rahmat yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas, semoga Allah Bapa selalu menyadarkan dan menyertai kita dalam tugas sosial kita, agar kita selalu saling memperhatikan, terlebih
mereka yang sangat membutuhkan dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan, semoga Allah Bapa membimbing dan mengembalikan mereka dan menjauhkan diri mereka daripada jalan yang kurang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santu pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Marilah kita tunduk untuk memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau